Shalom, salam sehat. Ada seorang ahli pendidikan bertanya kepada 3 orang ibu yang ditunjuk dari para peserta dalam sebuah pelatihan. Dia memberi sebuah kasus seperti ini. Misalkan suatu pagi Anda sedang siapkan roti bakar untuk suami Anda, untuk sarapan pagi tentunya. Tiba-tiba telepon berdering, anak Anda menangis, Anda menjadi lupa sehingga roti bakar itu jadi hangus. Lalu suami Anda berkomentar, ini suami tipe yang pertama. Kapan kamu akan belajar memanggang roti tanpa menghanguskannya? Kira-kira bagaimana tanggapan Anda? Ibu yang pertama mengatakan, langsung saya ambil roti hangus itu dan saya lempar ke mukanya. Ibu yang kedua mengatakan, saya akan katakan padanya, kamu bangun dan bakar sendiri rotinya. Dan ibu ketiga akan mengatakan, pasti saya akan langsung menangis. Kemudian ahli pendidikan itu bertanya lagi, lalu kira-kira bagaimana perasaan Anda terhadap suami Anda? Mereka 3 sepakat mengatakan, kami marah, benci, dan merasa dianiaya. Ahli pendidikan masih melanjutkan, mudahkah bagi Anda untuk menyiapkan roti bakar lagi pagi itu? Dan mereka 3 serempak, tentu saja tidak. Dan jika suami Anda pergi bekerja, akan mudahkah bagi Anda untuk membereskan rumah, belanja untuk kebutuhan sehari-hari dengan senang hati? Mereka mengatakan, tentu saja tidak. Saya akan rasa sumpek sepanjang hari itu. Saya tidak akan membeli apapun, bahkan untuk mengurus rumah. Kemudian ahli pendidikan masih menambahkan, katakanlah bahwa roti itu hangus. Memang hangus. Ini tipe suami kedua. Tetapi suami Anda mengatakan kepada Anda begini, sayang, tampaknya kamu lelah dan capek mengurus rumah anak-anak kita. Ya. Dan sekarang roti menjadi hangus. Ya sudah, karena kamu memang capek. Bagaimana reaksi ibu bertiga? Ibu bertanya mengatakan, ibu pertama ini dia jawab, saya tidak percaya bahwa yang bicara itu adalah suami saya. Waduh, rupanya jarang tipe suami macam begini. Yang kedua, ibu yang kedua mengatakan, saya pasti akan sangat merasa bahagia. Dan ibu yang ketiga, saya akan senang dan saya pikir saya akan peluk dan cium dia. Ini asik sekali nih. Kemudian ahli pendidikan bertanya lagi, mengapa Anda gembira? Bukankah anak Anda tetap menangis, telepon berdiri, dan roti sudah hangus? Dan ibu bertiga itu menjawab, kami tidak peduli dengan semua yang terjadi. Lalu apa yang berbeda kali ini? Ibu pertama menjawab, saya merasa suami saya baik sekali. Karena tidak mempersalahkan saya, melainkan memahami perasaan dan kondisi saya. Dia berpihak kepada saya, bukan memusuhi saya. Jika suami Anda pergi bekerja, ini pertanyaan lanjut, akan mudahkah bagi Anda untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga? Mereka menjawab, saya akan melaksanakan tugas-tugas itu dengan senang hati. Nah, sekarang mari kita bicara tentang tipe suami yang ketiga. Setelah roti hangus, ia memandang istrinya sambil mengatakan begini, sini, Mace, saya ajari kamu cara bakar roti supaya tidak hangus. Dan semua perempuan atau ibu itu menjawab, suami macam ini lebih buruk lagi daripada suami tipe pertama, sebab ia menganggap saya bodoh, dungu, tolol. Ahli pendidikan bertanya, bagaimana kalau apa yang suami Anda lakukan kepada Anda itu Anda lakukan kepada anak-anak Anda dan anak didik Anda? Ibu yang pertama spontan merasa sesuatu dan menjawab, saya memang selalu mengkritik anak-anak saya, anak-anak didik saya tanpa saya sadari.
Saya selalu mengatakan begini, kamu sudah dewasa, sudah harus tahu apa yang harus kamu lakukan itu, apa yang kamu lakukan itu salah, harus kamu sadar itu. Saya sekarang mulai menyadari kenapa mereka tidak suka saya. Ibu yang kedua mengatakan, saya juga selalu mengatakan kepada anak-anak saya, anak-anak didik saya, biar saya tunjukkan padamu cara melakukan yang benar. Dan seringkali saya melihat anak-anak itu marah dan benci kepada saya. Ibu yang ketiga mengatakan, saya sering mengkritik anak-anak saya, anak-anak didik saya. Hal itu menjadi hal yang biasa bagi saya. Dan saya sering mengulang-ulang kalimat yang dulu diucapkan oleh orang tua dan guru saya kepada saya yang saya tidak suka, dan sekarang saya tularkan kepada anak-anak dan anak-anak didik saya. Saudara semua, ahli pendidikan mengatakan, kalau begitu mari kita cari tahu yang mungkin kita pelajari dari kasus roti hangus ini. Apa yang membantu mengubah perasaan Anda dari benci menjadi senang terhadap suami Anda? Ibu yang pertama mengatakan, saya yakin sebabnya adalah karena suami tidak menyalahkan saya, tetapi dia memahami perasaan saya. Disinilah letak masalahnya. Kebutuhan dasar manusia adalah dipahami. Ibu yang kedua mengatakan, tanpa mencela saya, kebutuhan dasar manusia adalah dihargai. Ibu yang ketiga, tanpa mendikte saya, kebutuhan dasar manusia adalah merasa bernilai. Ahli pendidikan melanjutkan, sekarang Anda semua mengerti bahwa apa yang Anda inginkan dari suami Anda, itulah yang diinginkan pula oleh anak-anak kita, anak-anak didik kita, suami kita, istri kita, dan rekan-rekan kita. Yakni apa? Pengertian dan empati. Kebutuhan dasar manusia adalah merasa aman, bernilai, dihargai, dipahami, dan dicintai. Empati artinya mendengarkan dengan hati, dengan penuh kasih, hingga memahami orang lain seperti apa adanya, apa yang dipikirkannya, apa yang dirasakannya, mengapa dia bertindak demikian. Beda tentu dengan mendengar dengan pikiran, yaitu menganalisa, mencari kelemahan, membantah, menilai, dan akhirnya ingin membuktikan bahwa apa yang orang lain lakukan itu salah dan pendapatnya lah yang benar. Mari kita saling memperkaya kehidupan kita dengan mengedepankan pengertian, mendengarkan, dan memahami orang lain. Dan itulah artinya cinta. Tuhan memberkati.